Dia mungkin terlihat seperti seorang nenek, tapi pihak berwenang di Florida mengatakan dia adalah pembunuh berdarah dingin. Ayo, ayo. Ayo, apa yang terjadi? Susan Avalon dituduh melancarkan aksi pembunuhan, menewaskan bukan hanya satu, melainkan dua mantan suaminya. Dia bilang sepertinya mereka menangkap mantan istrinya, Susan Avalon, saat pergi ke Panera Bread dan mencuri kantong makanan untuk dibawa pulang. Kami memiliki rekaman bodycam yang baru dirilis yang tidak hanya menunjukkan momen penangkapannya, tetapi juga petunjuk penting yang menurut penyelidik membantu membuka kasus ini secara luas. Kami sedang mengusut kasus ini dipersembahkan oleh Law and Crime. Nama saya Chris Stewart. Pembunuh bisa datang dalam berbagai bentuk, dan Anda tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan seseorang atau apa yang ada di dalam pikiran mereka. Susan Avalon diduga menyimpan dendam yang begitu dalam hingga ia beralih ke kekerasan dengan cara yang menakutkan. Kami akan bersama Anda dengan cara tertentu. We'll be with you in My just a sec, shoulders okay? hurt. Inilah yang terjadi tepat sebelum itu ketika penegak hukum melacak Susan Avalon. Ayo, Ayo, apa yang terjadi? saya akan menunjukkan lebih banyak tentang penangkapannya sebentar lagi. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita perlu membicarakan kengerian yang dituduhkan pada wanita ini. Penyelidikan ini dimulai pada hari yang tenang di tengah minggu di sebuah rumah di Manatee County, Florida. Tempatnya tidak jauh dari Tampa. Manatee County 911, apa alamat keadaan daruratnya? Halo, saya berada di... Saya tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Saya mendengar ada yang mengetuk pintu. Ayah saya membukanya, lalu saya mendengar suara tembakan. Dan ayah saya lari ke atas. Tolong segera kirim bantuan sekarang juga. Itu adalah seorang gadis berusia 15 tahun yang bersembunyi di dalam rumahnya beberapa saat setelah ayahnya ditembak di depan pintu. Dan inilah yang dia katakan kepada petugas operator tentang apa yang dia saksikan. Itu seperti sebuah van berwarna perak yang melaju pincang. Dan ada seseorang dengan tas besar yang kemungkinan berisi senjata. Orang itu mengenakan hoodie abu-abu. Mereka terlihat pendek, mungkin sekitar 5. Dan mereka bilang, ayahku memanggilku. Iya, Jangan menempatkan dirimu dalam posisi seperti itu. aku akan menelpon 911. Aku sudah bilang jangan. Aku tidak tahu apakah mereka masih di dalam rumah atau tidak. Kamu baik-baik saja. Aku tertembak. Kamu bercanda, maaf. Oh my God. I told... Ayahku tertembak. Oke, di bagian mana dia tertembak? Apa? Maaf. Di bagian mana dia tertembak? Di dada. Hey. Tolong. Apa? Yang salah. Aku mencintaimu. Aku sedang menelpon 911. Aku mencintaimu. Oke, yang perlu kamu lakukan adalah ambil kain atau handuk yang bersih dan kering, lalu letakkan. Letakkan langsung di atas lukanya, oke? Oke. Kain basah. Bukan. Kain atau handuk yang bersih dan kering. Oke, apa yang bisa saya lakukan? Oke, saya ingin kamu letakkan kain itu tepat di atas lukanya dan tekan dengan kuat. Saya California. Iya, gimana? Apa itu? Saya sedang melakukannya. Oke, saya sedang menekan. Oke. Saya hanya ingin kamu terus menekannya, oke? Apakah tersangkanya masih di sana? Saya tidak tahu. Lari pulang. Bisakah kamu tanya ayahmu apakah tersangkanya sudah pergi? Aku melihat dia pergi. Apakah dia sudah pergi? Apakah dia ada di dalam rumah? Memakai sweatshirt dengan masker, membawa tas Panera. Tas Panera. Itu hal aneh untuk dibawa oleh seorang pembunuh, tapi itu adalah petunjuk utama. Dan para petugas syarif serta para medis segera menuju rumah ini. Di sana mereka menemukan ayah si penelpon, seorang pria berusia 54 tahun bernama David Scott, dan dia telah ditembak. Berikut adalah rekaman video para penyelidik di lokasi kejadian, dan mereka mengatakan saat Scott berjuang untuk hidupnya, dia memberitahu para penyelidik siapa yang diduga menembaknya. Pertanyaan yang diajukan oleh para deputi kepadanya adalah, siapa yang bisa melakukan ini padamu?
Dan dia berkata, mungkin mantan istriku. Scott segera dilarikan ke rumah sakit dan di sana dia meninggal dunia. Namun dengan beberapa napas terakhirnya di dunia, dia diduga memberi petunjuk kepada polisi tentang pembunuhnya. Seseorang yang kemudian diketahui polisi sudah diduga membunuh seseorang sebelum dia datang ke pintu rumahnya. Dan nama wanita itu adalah Susan Evelyn. Dia dulu pernah menikah dengan Scott. Dia adalah seorang wanita berusia 51 tahun. Dan di atas tas Panera, di atas kartu identitas milik korban, penelpon 911 mengatakan bahwa siapapun yang membunuh ayahnya mengendarai van perak. Dan apa yang dilakukan polisi? Mereka memeriksa kendaraan apa yang terdaftar atas nama Susan Evelyn dan itu adalah Honda Odyssey, sebuah minivan, warnanya abu-abu. Polisi segera menyadari bahwa Susan Evelyn diduga tidak hanya membunuh satu mantan kekasih. Dia juga dituduh membunuh mantan pasangan lainnya lebih awal pada hari itu. Dan saya akan membahasnya sebentar lagi. Tapi saat kita fokus pada kasus di Kabupaten Manatee ini, polisi sedang mencari apakah ada Panera Bread lokal di sekitar sana. Dan mereka menemukan satu yang hanya berjarak 1,5 mil dari lokasi kejadian. Dan mereka memeriksa rekaman kamera pengawas di restoran itu. Dan di sana mereka mengatakan mereka melihat Susan Evelyn di dalam. Dia bilang sepertinya mereka memergoki mantan istrinya pergi ke Panera Bread dan mencuri tas makanan untuk dibawa pulang. Kapan? Hari ini sepertinya, sebelum ini. Dan itulah yang dipakai tersangka. Itu adalah tas jinjing miliknya dari Panera. Jadi mereka pergi ke lokasi Panera Bread setempat, yang jaraknya sekitar 1,5 mil dari TKP. Dan mereka melihat tersangkanya masuk ke Panera Bread, pergi ke tempat truk pengantaran makanan berada, tempat Uber Eats dan DoorDash mengambil pesanan di Panera Bread itu, mengambil makanan, lalu pergi. Tidak membayar. Itu bukan miliknya. Dia hanya memutuskan ini akan menjadi caranya untuk mendekati pintu depan. Kami memiliki pembaca plat nomor yang menangkap mobil tersangka. Evelyn telah bercerai dari David Scott selama 11 tahun. Dan cara polisi mengetahui bahwa dia diduga membunuh orang lain pada hari yang sama, itu sangat mengerikan. Polisi mengatakan mereka pergi ke rumah Susan yang berada di Citrus County, Florida. Dan saat mereka menunggu surat perintah penggeledahan untuk masuk ke dalam, mereka melihat dia keluar dari rumah dan masuk ke minivan perak itu. Dan di tangannya dia diduga membawa pemutih dan kain lap. Jadi polisi pun bergerak untuk menangkapnya. Apa yang terjadi? Ayo, mundur, ambil. Amankan pintu belakang, tidak masalah. Yuk. Sekarang yang tidak Anda dengar di rekaman kamera tubuh itu adalah apa yang diduga dia katakan kepada polisi ketika mereka menanyakan apakah dia membunuh mantan suaminya pagi itu. Jadi kami sampai di rumah di Citrus County dan kami melihat mobilnya. Mobil yang kami yakini adalah kendaraan yang terlibat dalam pembunuhan ini. Kami duduk menunggu bantuan dari Citrus County. Kami sedang menulis surat perintah penggeledahan, mengurus semua dokumen yang diperlukan agar kami bisa masuk ke rumah ini dan berbicara dengan tersangka. Dia keluar. Dia keluar dari rumah dengan membawa cairan pemutih dan kain lap pembersih. Dia masuk ke dalam mobil Odyssey berwarna perak dan mulai membersihkan mobil itu. Kami mendekatinya. Para detektif memberitahu dia bahwa mereka ada di sana untuk berbicara tentang mantan suaminya. Dia berkata, yang mana? Kutipannya yang mana? Para penyelidik pada saat itu hanya tahu tentang pria yang diduga dia tembak di depan pintunya dengan tas Panera sebelumnya pada hari itu di Bradenton, Florida dan Manatee County. Jadi pada saat itu mereka bertanya-tanya, siapa lagi yang mungkin dalam bahaya? Siapa lagi yang mungkin sudah meninggal? Jadi mereka mencari orang-orang yang dekat dengan Susan Evelyn. Dan mereka menyadari bahwa mereka perlu memeriksa mantan kekasihnya yang lain. Namanya adalah Tommy Fletcher dan dia tinggal di Tampa. Tapi yang kami yakini terjadi adalah dia meninggalkan Citrus County pagi itu. Dia pergi ke Hillsborough County. Dia membunuh korban pertama, yaitu mantan suami keduanya. Dia melintasi Skyway menuju Manatee County. Dia pergi ke Panera Bread, di mana dia mengambil barang-barang yang sudah kami bahas, lalu pergi ke rumah mantan suami pertamanya, yaitu korban kedua. Dia mengetuk pintu dan menembaknya. Karena petugas ini harus pergi. Ini dingin. Aku akan pastikan punyaku sedikit lebih hangat untukmu, oke?
Oke, maksudku kita akan benar-benar parah. Ya, Tidak apa-apa. Aku suka ini. Aku pingsan akhir pekan lalu. Aku tidak tahu. Maaf. Kamu pergi. Maaf itu terjadi. Baiklah. Apakah itu sedikit lebih hangat? Untukmu. Iya. Oke, sempurna. Benar. jadi Avalon sekarang sudah ditahan. Dan meskipun dia telah ditangkap karena diduga membunuh 2 orang, dia malah mengeluh tentang betapa dinginnya di Florida pada bulan Desember dan betapa tidak nyamannya dia saat petugas ini bersiap membawanya ke penjara. Kami akan menemuimu sebentar lagi. Lewat sini. Ini yang dikatakan Avalon saat dia sampai di penjara daerah. Dan ya, dia masih saja mengeluh. Tunggu sebentar. Aku harus memperbaiki yang ini karena terlalu longgar. Sekarang, Susan, aku butuh kamu berhenti menggerakkan tanganmu. Aku tidak bisa memperbaiki borgolmu kalau kamu terus menggerakkan tanganmu. Oke. Nah, sudah selesai. Baiklah, kamu sudah beres. Kita akan langsung ke sana ya. Lanjut, makasih. Biar aku yang makan ini. Di sana. Kamu bisa letakkan tangan. Salah. Ini akan... yang kecil di sisi ini. Aku akan ambilkan untukmu. Baiklah, aku akan lihat apakah aku punya selimut di sini untukmu. Oke. Tidak, itu satu. Kita akan pergi ke lubang kedua. Iya, nanti aku tahu kalau sudah. Kamu berjalan terus ke arahku. Walking straight for me, oke? Oke, aku bilang itu selalu 17. 37. Kita akan langsung ke Obama itu. Nah, seperti itu. Tunggu, jangan lupa hubungi Sergei. Aku tidak akan lupa. Kita sudah masuk, oke? Ya, aku sudah melihatnya di sini dengan sedikit air untukmu. Kita akan tetap menunggu kabar selanjutnya sampai kamu. Kalian sudah punya semuanya. Ya, Ya, telanjang. Kita lihat apakah aku bisa menutupi yang lainnya. Itu di samping, ini dia. apakah? Kamu. Bisa kamu telepon ponselku? Tidak, aku tidak tahu. Nanti.
Itu dia. Ya, aku tahu, ya. Oke, ada sesuatu di hati. Tapi kau tahu, Kau tidak masuk hitunganku. tetap tenang. Oke, tidak apa-apa. Ya. Biar aku ambil ponselku dulu, lalu kamu bisa bukakan pintunya, oke? Kamu. Kamu baik-baik saja? Cuma sakit saja. Ada banyak lubang peluru di sisi tubuhku ini. Sekarang sulit untuk mengatakan apakah Susan Evelyn di sini sedang menunduk dan terengah-engah karena dia mulai menyadari kenyataan atas apa yang diduga telah dia lakukan dan fakta bahwa dia akan didakwa atas pembunuhan dua pria dan mungkin tidak akan pernah bebas lagi. Atau apakah dia hanya merasa tidak nyaman karena dia bilang dia punya masalah kesehatan. Sekarang ini adalah gambar Susan Evelyn yang muncul di pengadilan dalam kasus yang sedang berlangsung di Tampa. Itu adalah kematian Timothy Fletcher yang diduga dia bunuh sebelum pergi ke Manatee County dan membunuh mantan suaminya yang lain, David Scott. Susan Evelyn didakwa dengan pembunuhan tingkat 1 yang direncanakan. Dan jaksa dalam kasus itu mengatakan mereka berencana untuk menuntut hukuman mati. Sekarang ada pertanyaan tentang mengapa butuh waktu begitu lama bagi penegak hukum untuk menyadari bahwa Fletcher telah dibunuh di Tampa. Saya ingin Anda melihat dokumen penahanan pra-persidangan yang kami temukan ini. Dan di dokumen itu tertulis, pada hari yang sama saat Fletcher dibunuh, ponselnya diduga melakukan panggilan 911 sekitar pukul 12.40 siang. Dan jaksa penuntut mengatakan ketika mereka mendengarkan panggilan itu, yang sampai sekarang belum dirilis ke publik, jaksa menduga terdengar suara tembakan di panggilan itu, lalu teleponnya terputus. Pihak dispatch kemudian menelpon kembali nomor tersebut, dan menurut jaksa, seorang wanita yang menjawab teleponnya. Dan wanita itu memberitahu dispatch, tidak ada masalah di sini, dia hanya sedang berolahraga dan tidak perlu mengirim petugas ke sini. Dan polisi kemudian membatalkan panggilan layanan tersebut, dan mereka tidak menemukan Fletcher sampai Evelyn ditangkap keesokan harinya, dan itu pun setelah dia diduga membunuh pria lain di kabupaten lain. Sekarang, polisi Tampa ditanya tentang hal ini oleh stasiun televisi lokal 10 News di Tampa, dan polisi Tampa tetap mendukung petugas dispatch mereka. Mereka mengatakan bahwa petugas dispatch tidak menyadari ada sesuatu yang salah
dan mereka sudah mengikuti protokol. Dalam kasus di Kabupaten Manatee, Evelyn menghadapi tuduhan pembunuhan tingkat 2 dengan senjata api, dan tuduhan itu tidak memungkinkan hukuman mati. Tapi sekali lagi, Jaksa Tampa Kabupaten Hillsborough, mereka menuntut hukuman mati untuk Susan Evelyn. Kasus-kasus ini masih terpisah. Sekarang jelas ada hubungan yang sudah berlangsung bertahun-tahun antara Susan Evelyn dan 2 pria yang diduga dia bunuh. Jadi Anda harus bertanya-tanya, apakah ada tanda-tanda peringatan di luar sana? Apakah ada sesuatu yang mungkin menunjukkan bahwa wanita ini diduga ingin beralih ke kekerasan dan melakukannya dengan cara yang begitu menakutkan di tengah hari, di tengah minggu? Ini yang kami temukan di media sosialnya. Kami melakukan sedikit penyelidikan dan melihat postingan Facebook publik Susan Evelyn, dan dia cukup aktif. Dan meskipun postingan-postingan ini bukan bagian dari penyelidikan resmi polisi, tampaknya postingan tersebut mengungkapkan seseorang yang sedang bergulat dengan kemarahan mendalam, pengkhianatan, dan keinginan untuk memulai kembali. Jadi, postingan yang kami temukan berasal dari beberapa tahun yang lalu. Pada Juli 2020, kami menemukan bahwa Susan Evelyn tampaknya sedang mencari pemisahan secara hukum. Pada 8 Juli, dia memposting di sebuah grup Facebook, kutipannya, "Tolong rekomendasikan pengacara perceraian yang hebat. Hakim sudah memberikan saya perintah perlindungan permanen dari kekerasan dalam rumah tangga." Sekarang perintah perlindungan permanen dari KDRT, yang berarti kekerasan dalam rumah tangga. Jadi hanya beberapa hari setelah itu, 13 Juli 2020, fokus Susan tampaknya beralih ke namanya. Dia mengunggah pertanyaan lain untuk mencari saran tentang apa yang diizinkan oleh pengadilan. Kutipannya, "Pengadilan mengizinkan Anda mengganti nama menjadi apa? Saya ingin menghapus nama belakang saya sepenuhnya dan hanya menggunakan nama depan dan nama tengah saya. Jika mereka tidak mengizinkan itu, saya akan memilih nama belakang baru yang saya pilih sendiri atau bahkan nama belakang dari pernikahan sebelumnya." Sekarang kita akan maju sedikit. 5 Oktober 2025, jadi sekitar 2 bulan sebelum penembakan itu, dia memposting sebuah refleksi pahit tentang pengkhianatan, dan kali ini di akun yang berbeda. Dia berkata, kutip, "Sungguh luar biasa bagaimana kamu bisa memberikan segalanya kepada seseorang dan melakukan hal-hal untuk orang itu yang tidak akan pernah dilakukan orang lain untuk mereka. Dan kemudian mereka berbalik dan menendangmu di perut serta menusukmu dari belakang. Jika aku mendukungmu, seharusnya kamu juga mendukungku. Dan jika kamu tidak melakukannya, maka suatu hari kamu akan melihat aku pergi tepat saat kamu menyadari apa yang telah kamu miliki." Sekarang itu memang mencolok, tapi mungkin postingan yang paling mencolok dan terus terang paling mengerikan yang kami temukan. Ini bukan pembaruan status tentang perceraian atau pengkhianatan. Ini sebenarnya adalah puisi asli yang dia bagikan secara publik, dan puisinya berjudul Hell to Pay. Dan di dalamnya, dia menggambarkan pertemuan masa kecil dengan iblis yang mengatakan kepadanya bahwa dunia ini milik iblis. Dan puisi itu bergulat dengan pilihan antara hidup yang mudah namun penuh kompromi dan hidup yang sulit namun benar. Jadi ini adalah bagian dari puisi yang tampaknya ditulis oleh Susan Evelyn. Kutipan, "Aku telah melihat wajah iblis. Dia berkata dia tidak akan pernah membiarkanku sendiri. Aku tidak akan pernah sendirian." Lebih mudah untuk menyerah dan membiarkan iblis mendapatkan jalannya, dan hidupmu di dunia akan mudah, tapi akan ada konsekuensi berat yang harus ditanggung. Sekali lagi, kami hanya ingin mencatat bahwa penegak hukum belum mengatakan bahwa postingan-postingan ini adalah bukti langsung dari motif dalam kasus ini, dan postingan tersebut tidak secara resmi menjadi bagian dari berkas investigasi kriminal. Dan penegak hukum belum secara terbuka menyatakan apa yang mereka yakini sebagai motif Susan Evelyn untuk diduga membunuh 2 pria ini, dan mengapa dia memilih hari itu pada waktu itu untuk melakukan kejahatan yang diduga sangat mengerikan tersebut. Sekarang, mengenai kapan dia dijadwalkan berikutnya untuk hadir di pengadilan, kasus-kasus ini masih terus berjalan. Dalam kasus di Kabupaten Hillsborough, di sanalah mereka menuntut hukuman mati. Dia memiliki sidang status pada tanggal 9 Juli. Di Kabupaten Manatee, dia dijadwalkan kembali untuk manajemen kasus, sidang untuk itu, pada tanggal 30 Juli. Belum ada tanggal persidangan yang ditetapkan untuk kedua kasus tersebut. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah ke kami di YouTube dan Spotify, dan sekarang kami juga streaming di Peacock. Nama saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.